Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, zat yang maha syukur, zat yang maha ghafur, yang telah memberikan beribu nikmat kepada kita semua tanpa terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah, nikmat sehat wal afiyah. Hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam sejahtera semoga terlimpah ruah kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja menggemparkan umat manusia, menggemparkan alam semesta. Nabi yang saat lahir membuat heboh para malaikat. Nabi ini kalau tidak ada beliau, alam semesta ini tidak akan tercipta. Tiada lain, tiada bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya akan mendapatkan syafaatul udma dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ceramah pembuka ini bukan ceramah, saya bukan ceramah, berpartisipasi aja. Tidak ada penghormatan, mohon maaf. Udah tadi penghormatan udah lengkap. Nah, saya langsung aja, waktunya juga sebentar, sedikit. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sebagai warga Nahdiyin, kita bisa berkontribusi banyak buat NKRI ini. Kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada NKRI. Di luar sana, di dunia lain di sana, masih banyak kelompok, golongan yang sampai saat ini merongrong kedaulatan NKRI. Banyak tokoh, banyak penceramah yang begitu mudahnya memprovokasi, menghina satu sama lain. Pendakwah, penceramah banyak yang isi ceramahnya menghina mulu. Banyak yang isi ceramahnya mengkafir-kafirkan mulu. Beda paham, dikafirkan. Tibang beda pimpinan, pilihan pimpinan gubernur, beda pimpinan presiden. Kafir sia, munafik sia. Sampai begitu. Mudah-mudahan di dia mau ulah gitu. Era ya. Gitu. Enaknya hidup seperti itu, yang dihina, yang dihina saudara kita, yang dikafir-kafirkan saudara kita, padahal yang dihina orang Islam, yang menghina juga orang Islam. Kenapa mereka sampai begitu? Kalau saya yakin mereka itu sudah kena virus yang namanya virus madhab, virus Saryawan. Kenapa virus Saryawan? Karena mereka itu panas dalam, gitu, panas dalam bu. Mereka itu tidak punya obatnya, yang punya obatnya itu adalah NU, Nahdlatul Ulama. Panas dalam obatnya apa? Larutan penyegar cap kaki 3. Ada yang khas di NU. Islam di NU itu adalah Islam yang tawasyud, artinya pertengahan, seimbang antara akal dan wahyu. Yang kedua, Islam di NU itu adalah Islam yang tasamuh. Tasamuh itu artinya toleran dalam perbedaan.
Yang ketiga, Islam di NU ciri khasnya ya Islam yang tawazun. Tawayun. Kita sambut Bupati dulu ya. Siap. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan marhaban. Bapak Bupati Kabupaten Bekasi sudah tiba. Ayo kita sambut dengan salam. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi Muhammad. Ahlan wa sahlan bihudurikum Bapak Bupati Bekasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ketiga, Islam ciri khas NU itu adalah Islam yang tawazun, artinya seimbang, artinya dalam menyikapi kehidupan. Tadi MC udah cukup aja katanya. Biar yang lain kebagian. Ini masih ada sebenarnya yang harus saya sampaikan, tapi mohon maaf karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan yang kita butuhkan sekarang saat ini adalah kita tidak bermusuhan dengan bangsa luar, bangsa asing, tidak bermusuhan dengan orang-orang kafir. Justru kita berseteru dengan sesama kita. Kita berseteru dengan sesama kita. Marilah kita sama-sama memposisikan diri, mendamaikan di antara mereka, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ulaika humul muflihun. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya kita bersama, bersaudara, tapi hatinya berseteru, berpecah belah. Makanya beda madhab, beda calon pimpinan, beda suku segala macam. Jangan saling merendahkan, jangan saling menghina. Demikian, sekali lagi NU siap untuk berkontribusi untuk NKRI. Siapa kita? NU. NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tetap menghimbau untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, yang sudah ada masker tadi sudah diberikan oleh panitia. Masker yang sudah diberikan oleh panitia untuk tetap dipakai, kecuali yang berbicara dengan atau mengisi acara. Sekali lagi kami himbau untuk yang sudah mendapatkan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna jitibaa wa arinal batila batil warzuqna jitinaba wa la taj'al mustabihan alaina fanadhilla an sabilik wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bekasi beserta jajarannya, yang saya hormati Rais Surya PCNU Kabupaten Bekasi beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus MWCNU Tambun Selatan, baik jajaran Tanfidiyah maupun jajaran Surya. Yang saya hormati, hadir juga di sini senior saya, anggota DPRD Kabupaten Bekasi,
yang juga merupakan Mukhtasar NU. Beliau ini Ketua DPRD dari Partai PAN, tetapi beliau juga menjadi Mukhtasar NU. Tepuk tangan buat beliau. Ini tanda-tandanya bahwa nanti ke depan NU itu bukan hanya dari PKB, P3, enggak. PKS juga insya Allah akan menjadi pengurus di PNU. Ini bupatinya lagi melobi, doakan saja. Tetapi saya kira dari manapun itu, sepanjang itu bermanfaat untuk Kabupaten Bekasi, saya kira tidak ada salahnya ya. Yang saya hormati hadirin para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, juga hadir di sini dari jajaran Polres ya, atau yang mewakili, juga dari Danramil atau yang mewakili, beserta para hadirin yang mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim dari kami. Alhamdulillah wa syukrulillah, bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuwajjah dalam rangka menghadiri peringatan hari lahirnya NU yang ke-96 yang diselenggarakan oleh pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambun Selatan. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dicatat sebagai amal ibadah yang dapat menghantarkan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin bapak-bapak yang tentu saja sangat saya banggakan, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan selamat atas hari lahirnya NU yang ke-96 ini, dan juga saya juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap keluarga besar NU karena atas partisipasinya selama ini untuk mensupport, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, terutama menjaga kondusivitas di Kabupaten Bekasi ini. Kalau NU tidak bersinergi dengan pemerintah, ini saya kira sudah di luar jalurnya ya. Karena kalau menurut catatan sejarah, NU selalu mensupport apa yang menjadi program-program pemerintah. Kalau kita lihat NU ini lahir atas kebutuhan sejarah yang menjelma menjadi pelaku sejarah. Jadi sekedar flashback ya, mohon maaf nanti dikoreksi kalau salah, karena saya kan hanya mantan ketua PCNU ya. Jadi belum pernah menjabat rois. Karena biasa yang mengetahui secara luas itu biasanya rois. Kalau tanfidiyah biasanya hanya sok pinter saja. Ini kalau di sana, ini kalau di sini enggak. Insya Allah tanfidiyah dengan Suriah insya Allah beriringan, berjalan demi memajukan NU ke depan yang lebih baik. Bapak-bapak, para ibu yang sangat saya banggakan, kalau kita melihat sejarah
NU sebelum menjadi Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai NU zaman dulu itu telah membuat yang namanya Nahdlatul Wathon. Jadi NU berkhidmat untuk membela kepentingan negara. Bahkan NU berdiri di berbagai pelosok-pelosok untuk mengajak para warga masyarakat Indonesia untuk membela negara mati-matian, karena waktu itu masih belum merdeka. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena memang NU lahir sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka waktu itu ekonomi lagi berseok-seok, maka para kiai-kiai NU itu mendirikan apa yang namanya Nahdlatul Tujar. Untuk apa? Untuk ikut serta dalam memikirkan negara, dalam mengembangkan perekonomian. Kemudian setelah itu bergeser lagi ke yang namanya taswirul afkar. Jadi orang-orang NU diajak untuk berpikir bebas, dan biar para NU itu mempelajari ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu yang sifatnya keagamaan, tetapi juga ilmu yang bersifat keduniaan. Untuk apa? Agar mereka, para warga NU itu bisa berkembang dan bisa duduk sejajar dengan para ilmuwan-ilmuwan di dunia. Kemudian karena memang sudah semuanya aman, maka NU berkembang dan didirikan sebagai Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, NU itu selalu beriringan dan tumbuh kembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Makanya saya berharap ke depan NU harus bersinergi dengan pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Bekasi. Sekarang Kabupaten Bekasi butuh apa? Ya karena memang sekarang dalam keadaan masih belum aman dari ancaman COVID, saya berharap NU juga bisa mensosialisasikan bahwa betapa pentingnya untuk vaksinasi. Sekarang kan sudah digalakan untuk vaksin yang ketiga ya. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih belum vaksin yang ketiga, mari agar capaian herd immunity, agar kita bisa kebal dari ancaman COVID, kita harus sekali lagi untuk vaksin yang ketiga. Di samping itu kita harus tetap menjaga prokes kesehatan. Saya merasa bangga sekali karena di dalam masjid ini sudah banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang tetap disiplin, walaupun ada 1-2. Padahal sebenarnya ibu-ibu, karena begini Bu, kalau pakai masker itu kelihatan semakin cantik Bu. Ibu harus percaya, dulu ketika belum ada orang pakai masker, saya melihat istri saya biasa-biasa saja. Tetapi sekarang istri saya sering pakai masker walaupun di rumah juga, makanya beda, kelihatan semakin cantik. Jadi kalau ibu-ibu ingin dianggap semakin cantik oleh bapak-bapaknya, segeralah menjaga prokes kesehatan, antara lain tetap memakai masker. Setuju ya Bu? Hadirin wal hadirat yang sangat saya banggakan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan juga tadi saya lupa ya, bahwa katanya sudah ada tanah ya. Iya. Iya. Betul Pak Bupati, kami sudah punya tanah dan bangunan, cuma itu baru rencana. Gimana? Baru rencana, baru mimpi. Oh iya. Saya insya Allah ya ikut juga mendoakan. Iya. Jadi niat itu kan berasal dari doa dulu Pak. Iya. Ya, siapa tahu karena ini tadi sudah diaminkan oleh 1000 orang ya. Insya Allah. Ya, insya Allah saya juga turut mendoakan sambil memikirkan Pak
bagaimana caranya rencana Bapak itu biar segera terrealisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Masjid Raya Jatimulya. Dan juga didampingi oleh Ketua Basnas Kabupaten Bekasi dan wakilnya, serta Ketua PCNU Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah. Ada Basnas juga insya Allah. Jadi untuk masalah kantor MWC urusan Basnas sama Bapak Bupati ya Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan doanya kabul. Melalui Basnas, dan alhamdulillah kami sekarang di Rumah Hajat Mulia ini, terutama di Masjid Raya ini, persis lagi Allah Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita semua, bahwa Pak di sini termasuk juga sebenarnya Pak Dewan, Pak Jalan itu dari awal Pak selalu memberikan dukungan kepada kami, sehingga apa yang kita harapkan di Masjid Raya ini dapat terlaksana lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini, pertama yang utama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada satu majelis yang mulia, semoga senantiasa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah yang maha mulia, amin ya rabbal alamin. Salawat dirangkai salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian umatnya yang mendapatkan syafaatil uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya tepat pada siang ini saya tidak akan memberikan tausiah karena banyak masyayikh, banyak para kiai yang lebih mulia, yang lebih pantas. Saya hanya sedikit memberikan satu bentuk orasi yang secara deskripsi dan takrif barangkali menjadi maklum buat kita bersama-sama. Saya, menurut hemat saya, ketika kita merayakan sebuah haflah, sebuah perayaan, perhelatan, namanya perayaan haflah NU hari lahirnya ke-96, hemat saya NU bisa berdiri dan bisa bergerak, pergerakannya sampai hari ini memiliki dua kata kunci. Yang pertama adalah hikmah terhadap agama dan hikmah terhadap tanah air. Karena memang hikmah terhadap agama mengajarkan para muassis itu agar kita menjadi mata rantai kepada masyarakat untuk menyampaikan, menjaga, merawat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah wan Nahdiyah. Yang kedua adalah dalam rangka berkhidmah kepada tanah air, dalam rangka mengimplementasikan hubbul watan minal iman. Semoga dengan kita beragam yang berada di majelis ini menjadi sebuah inspirasi ke depan agar kita tetap menjaga, merawat dalam rangka merawat jagat, membangun peradaban, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dibanggakan, orang-orang yang bermanfaat pada masyarakat masing-masing. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Endang Saifuddin Rois Surya dari Desa Setia Dharma, padat, singkat dan dalam artinya. Baik, kita lanjutkan ceramah yang berikutnya dari Ranting NU Tridaya Sakti kepada Kiai Umar ya. Kiai Umar Said dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada bocoran ternyata, ada amplop dari Kiai Ali sama Kang Dede. Rencananya setelah ini nanti diambil ke rumah masing-masing. Iya Kang? Tapi lamaan dikit nggak apa-apa ya? Kayaknya terlalu serius dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sa'adatul masyayikh kulluhum ajma'in. Saya rapel ya, afan, karena pesannya suruh ngerapel. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin sekalian rahimakumullah kulluhum ajma'in wa mata'anallahu bihim. Hafidhullah taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Singkat, padat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan fi kulli yawmin wa lailatin alfun marrah la yamuttu hatta yarahu maq'adahu fil jannah. Ini oleh satu yang nanti kita baca pulang. Bersolawatlah kalian sehari semalam 1000 kali. La yamuttu hatta yarahu maq'adahu fil jannah. Insyaallah kalian semuanya nggak akan mati sebelum surga tampak di hadapan para jamaah sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, man shalla alayya sholatan fi kulli yawmin wa lailatin khamsa mi'atin la yatafakkaru abadan. Bersolawat pada Rasulullah sehari semalam 500 kali saja. Insya Allah kalian gak akan fakir masalah dunia, lebih-lebih nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di abad ini hadirin para jamaah sekalian, di abad milenial yang dahsyatnya luar biasa, fitnah melalui dunia medsos yang saat ini ada. Dan kita sebagai santri, Afan Kiai, saya masih nganggap santri, kayaknya nggak enak, pakaian udah begini nggak diamplopin, kan nggak lucu ya. Ya, tapi baik, mohon bercanda Kiai, mohon maaf ya. Kalau beneran mah ya alhamdulillah gitu maksudnya. Di abad ini kalau kita tidak mampu memposisikan kita sebagai santri, maka kita bagaikan nun di antara idgham bilahunah. Apa itu nun idgham bilahunah? Ada namun nggak dianggap. Lah kalau kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang saat ini tidak bisa memposisikan kita mau berada di mana, maka kita akan tergerus, tampak tapi nggak dianggap. Ada sebuah makalah mengatakan as-sa'adatu laisat fi aina takun bal fi ma aman takun. Nah ini yang orang santri pasti ngerti. Keberuntungan kita itu bukan karena kita berada di mana, namun keberuntungan kita itu karena saat ini berada dengan siapa? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah, insyaallah husnul khotimah. Tuh, udahan Kang? Udah? Lah belum ini. Nanti di Japri aja. Oh iya udahlah. Tuh Kiai Afan, inilah hikmahnya saya salaman sama Kiai Ali. Omongan saya lancar, padahal saya biasanya nggak bisa ngomong. Kumpulnya sama orang soleh, masya Allah. Wa nadrul alim khairul laka min alfin sanatin ibadah. Insya Allah duduknya kita mahabbah dengan Kiai kita, insya Allah lebih mulia ketimbang kita beribadah 1000 tahun. Tuh kan, cuma duduk aja biarin kayak sampean orang dapat pisang nggak apa-apa. Yang penting ibadah 1000 tahun kita dapat. Gitu kayak ya. Nah, biarin, jangan iri. Yang depan wajar dapat jawaban yang lebih. Kalau kita mau makmum, karena apa? Kita ngikut kiai, derek kiai, insya Allah dunia dapat berkah, dapat duduk sama Kiai Ali, duduk sama Kiai Jaid, insya Allah berkat nenteng pulang, ilmu pun dapat. Mari sama-sama dalam harlah yang ke-96 ini merawat jagat, membangun peradaban. Hadanallah wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Tridaya Sakti, wong cilik tapi suaranya kayak peduli. Ya, Bapak Bupati berkenan untuk ke ruangan.
Baik, 5 menit yang kelima, ayat keempat akan disampaikan oleh pengurus ranting istimewa Grand Wisata Lambang Jaya kepada Bapak Ustadz Haji Andi. Nah, beliau ini Bu, Pak, salah satu pengurus NU yang Cina dan luar biasa, tapi NU yang mantap lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Tajadi, Ketua Panitia Rindu Grand Wisata, ditugaskan untuk membawa ceramah, bukan ini ya, bukan ceramah, untuk memotivasi kita semua. Yang perlu saya sampaikan juga, kesempatan ini besok hari Minggu, hari Ahad itu ada vaksin booster untuk yang ketiga bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang belum divaksin ketiga booster. Silakan datang di Prinu Grand Wisata jam 8 sampai selesai, sebanyak 300 vaksin. Jadi yang datang duluan itu yang dilayani. Nanti kalau vaksinnya kurang, dilanjut minggu depan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menyampaikan sebuah pesan 5 bekal menjadi NU. 5 bekal itu pernah disampaikan mantan Rois Am PBNU Amafirlo Romo Kiai Haji Ali Maksum. Beliau meninggal pada tahun 1984. Bekal pertama, tahu tentang ilmunya Nadatul Ulama, ilmu ulama. Orang NU harus tahu tujuan didirikannya NU. Menurut Kiai Hamid Manan, NU didirikan karena memiliki 3 tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab keagamaan, masuliyah diniyah. Kedua, tanggung jawab kenegaraan, masuliyah watoniyah. Dan ketiga, tanggung jawab kemasyarakatan, masuliyah ijtimaiyah. Bekal kedua, memiliki rasa kepercayaan penuh terhadap NU, asyikotu binadotil ulama. Warga NU harus percaya pemimpinnya. Jika warga NU berada di ranting, maka harus percaya kepada ketua rantingnya. Jika di cabang, maka harus percaya kepada ketua cabang. Hingga sampai ke tingkat pusat, harus percaya kepada ketua PBNU. Bekal ketiga, beramal sesuai dengan ajaran NU. Al-amalu binadatil ulama. Amalan sehari-hari warga NU harus mengacu kepada ketentuan dan metode yang ditetapkan oleh NU. Warga NU tidak boleh menerapkan amalan yang bukan amalan orang NU. Bekal keempat, berjihad di jalan NU. Al-jihadu fil sabili nadatil ulama. Jihadnya orang NU tidak sama dengan organisasi lainnya. Warga NU tidak suka berjihad menggunakan kekerasan. Memerintah kebaikan harus menggunakan kebaikan, bukan dengan kekerasan. Amar ma'ruf bil ma'ruf. Bahkan mencegah kemungkaran juga dilakukan dengan cara yang baik, nahi mungkar bil ma'ruf. Bekal kelima yang terakhir, sabar berada di NU. Absobru binadotil ulama. Berjuang di NU harus sabar, tidak sombong dan menghargai orang lain. Berjuang di NU tetap mengedepankan alaqul karimah. Perjuangan awal Rasulullah Muhammad SAW adalah perjuangan untuk melakukan perubahan moral.
yang kemudian disertai dengan dakwah perubahan akidah. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila Jaya. Luar Terima biasa. kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Andi Lili Cahyadi, Ketua Tanfidiyah NU Istimewa Grand Wisata. Jadi memang di dunia Bu ada ranting istimewa baru ada 2. Yang pertama di Grand Wisata, yang kedua di Cikarang Barat ya Pak Haji ya. Cikarang Barat apa Cikarang Utara? Ranting istimewa Cikarang Utara. Karena memang Grand Wisata ini meliputi ada 3 desa. Ada Lambang Jaya, Lambang Sari dan Mustika Jaya. Jadi warganya di situ alhamdulillah setelah ada ranting NU Grand Wisata banyak yang sekarang ngikutin amaliyah NU. Alhamdulillah. Dulu diawali dari Poswan dulu, Forum Silaturahmi Nahdlatul Ulama. Sekarang sudah ada perinunya. Terima kasih Bapak Haji Andi Lili yang sudah menyampaikan ceramahnya lewat tulisan-tulisan yang cukup luar biasa. Kita lanjutkan ceramah yang kelima, 5 menit yang kelima disampaikan oleh pengurus ranting NU Desa Tambun, Kang Faikin. Ya, ini kepada yang mulia Kiai Faik Hilmi, beliau Rois Surya Desa Tambun. Monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para warga Nahdiyin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur karena rahmat Allah, takdir Allah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Harlah NU. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga nanti akan dikumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ada 2 pesan saja dari kami ranting NU Tambun. Suatu saat saya ditanya, kenapa sih aktif di NU? Saya aktif dari IPNU dulu, kemudian PMII, pernah di Ansor, dan sekarang saya di ranting Tambun. Jawaban saya sangat sederhana. Kenapa saya masuk di NU? Karena di NU itu akan bertemu dengan orang-orang soleh. Saya yakin, hakul yakin, di sini yang hadir di sini adalah orang-orang soleh semuanya. Dasarnya apa? Kenapa kita berkumpul dengan orang soleh? Saya ingat sekali suatu perkataan sangat indah. An-nadru minas solihina rahmatun. Memandang wajah-wajah orang soleh adalah rahmat. Kalau bicara rahmat berarti bijadatul barokah. Kalau bicara barokah berarti bijadatul khair. Jadi kumpulnya kita di sini insya Allah akan menambah kebaikan untuk kita semuanya, karena kebaikan itu adalah puncaknya dari berkah kita semuanya. Saya teringat sekali juga dengan perkataan syairnya Imam Syafi'i. Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an analu bihimus syafa'ah. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan termasuk orang soleh, tetapi saya mengharap dengan berkumpul dengan orang-orang soleh saya akan mendapatkan syafaah kebaikan untuk saya sendiri. Itu dasar saya.
Yang kedua, pesan kami dari Ranting Tambun adalah NU itu adalah produk khusus, produk resmi yang dilahirkan oleh bumi Indonesia. Ketika bicara Indonesia, NU lahir di Indonesia, dan NU pasti akan merawat kebangsaan, merawat NKRI. Tidak ada organisasi selain NU dan Muhammadiyah yang sampai sekarang menjaga kebesaran NKRI. Kalau kita masuk di NU, berarti kita sedang merawat, menjaga NKRI. Karenanya ketika kita aktif di NU, berarti kita sudah sama saja kita sedang menjaga NKRI. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dan kita aktif di NU, mudah-mudahan akan membawa kebaikan untuk kita, membawa kebaikan untuk negara kita, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat, husnul khotimah, dan insya Allah masuk surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian Pak Kiai Lutfi, mudah-mudahan manfaatnya. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Faik Hilmi. Memang beliau itu orang yang sejuk, teduh, adem ya, kayak apa namanya, kayak embun. Penceramah 5 menit yang berikutnya akan disampaikan oleh pengurus ranting NU Setia Mekar, yang akan disampaikan oleh Kiai Awaluddin, Kiai Medsos. Pada Kiai Awaluddin, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati segenap para alimil ulama, para masyayikh, para ustaz dan para asatidz, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para bapak, ibu, hadirin insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berhubung waktu sangat sedikit, tadi saya mendengarkan beberapa daripada para kiai dan para asatidz menyampaikan tentang eksistensi daripada keberadaan NU itu sendiri. Tetapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang lain, karena sesungguhnya bahwa eksistensi keberadaan daripada Nahdlatul Ulama tidaklah terlepas daripada yang namanya ngopi dan ngerokok. Paham Bu? Ngopi dan ngerokok. Sebagaimana kita pahami bersama, sesungguhnya manusia itu mengalami 3 dimensi dalam hidupnya. Dimensi pertama yang kita kenal adalah masa lalu, yang kedua adalah masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Sesungguhnya masa yang lalu adalah sesuatu masa yang sudah kita lewati dan tidak mungkin masa itu akan kembali kepada diri kita. Sedangkan masa sekarang adalah sebuah masa kenyataan di mana kita hidup menjalani kondisi yang ada pada sekarang pada diri kita. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang, yaitu sebuah masa harapan dan cita-cita kita akan kehidupan yang lebih baik. Sesungguhnya orang yang pandai dan bijak adalah orang yang bisa menjadikan hari ini, harus menjadikan hari yang telah dia lewati harus bisa jauh lebih baik daripada sekarang ini, dan menjadikan hari yang akan datang harus bisa lebih jauh lebih baik daripada sekarang ini. Sesungguhnya manusia hidup ini pada konsepnya adalah tinggal menunggu gilirannya
kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesungguhnya eksistensi daripada keberadaan atau pergerakan daripada Nahdlatul Ulama tidaklah terlepas daripada pergerakan para santri, di mana pada waktu itu para santri dan para masyayikh menemukan sebuah ide dan gagasan adalah dengan cara ngopi dan ngerokok. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngopi dengan ngerokok. Kenapa kopi ini menjadi sebuah identik di warga Nahdlatul Ulama? Sebagaimana kita pahami bahwa yang namanya ngopi adalah salah satu penemunya adalah Syekh Abu Bakar bin Abdullah. Beliau adalah salah satu pendiri tarekat daripada Asy-Syadziliyah, di mana disitulah kopi menjadi terkenal di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ibu punya suami atau bapak-bapak punya rekan-rekan, kalau datang ke rumah minta kopi, diseduhin kopi, itu merupakan salah satu ciri daripada kita menghargai daripada seorang waliullah. Amin. Amin, 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 amin. Nah, dan selanjutnya, ini belum masalah rokok, Kiai. Berdiri dulu, cuman berdiri. Oh, iya. Saya punya cerita, Bu. Kenapa para kiai, para asatidz di NU ini sering pada ngerokok? Ini terjadi, Bu. Satu ketika ada kiai orang kampung namanya Kiai Ismail Murtani, kiai kampung. Oh, kampung. Berarti Kiai udah tua Ismail dong? Murtani, Udah tua orangnya? Orangnya udah tua, Bu. Iya. Udah sangat sepuh sekali. Satu ketika Kiai Ismail masih ada nggak ini, orangnya? Masih ada orangnya? Alhamdulillah Kiai, dikit lagi. Subhanallah. Satu ketika Kiai Ismail Murtani ini seorang kiai kampung bertanya kepada Kiai Yusuf. Pada waktu itu Kiai Ismail Murtani bertanya, Kiai Yusuf, apakah benar rokok itu haram? Kalau seandainya haram, saya siap ngikut daripada fatwa kiai, karena konsep orang NU harus ikut daripada fatwanya kiai. Akhirnya apa? Kalau seandainya saya haramkan, apakah engkau siap? Tuh, kata Kiai Yusuf, manggilnya Ismail, panggilnya saya siap aja Kiai Yusuf kalau seandainya kiai mengharamkan bahwa rokok itu adalah haram. Tetapi saya kan kiai kampung, Kiai Yusuf. Kenapa? Saya kalau mari ngerokok, saya terkadang suka bertadabbur, ingat akan kekuasaan Allah. Kok nikmat ketika ngerokok keluar yang namanya asap. Hebat bener Allah itu. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang rokok saya putar-putar, di situ saya bisa berzikir kepada Allah. Kok kenapa ada kiai yang lainnya mengharamkan daripada rokok? Akhirnya berdasarkan hal itu timbullah sebuah unsur daripada usul fikih, ad-daruratu tuhbitul mahdurat, di mana sesuatu kemadharatan itu kalau untuk daripada berzikir untuk bisa meningkatkan sebuah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rokok itu menjadi boleh. Subhanallah. Jadi saya harapkan besok-besok anak-anak aja yang ya. pada ngerokok, dan pesan saya yang terakhir, rokok tidak akan pernah membahayakan selama tidak ada koreknya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi begitu Kiai ya. Ad-daruratu bil mahdurat. Kiai mah punya dalil, Bu, dalil ngerokok ya, Bu ya. Ibu-ibu suka ngerokok enggak? Entar aja itu mah entar malam ya. Jadi ibu sekalian, bapak yang dirahmati Allah, tadi disampaikan oleh Kiai Awaluddin. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaatnya khusus buat suami-suami ibu dan teman-teman yang masih merokok. Insya Allah dalilnya ada. Baik, karena waktu sudah lewat, maka kita singkat saja. Untuk ranting Mangunjaya, ranting Mekarsari, kemudian ranting Sumberjaya, dipersilakan untuk berkolaborasi untuk menyampaikan ceramahnya. Kami kasih waktu 7 menit karena masjid akan mempersiapkan sholat zuhur berjamaah. Kepada ranting Mangunjaya, ranting Mekarsari dan ranting Sumberjaya dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini mic-nya ada 3 trio ya. Ya, trio ustadz, trio kiai, silakan. Ya, kita kasih bonus 7 menit.
Iya. Sebentar saya pakai stopwatch ya. Ya, iya. 3, 2, 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sebentar Kiai, satu lagi Lambang Sari mana? Lambang Sari ada Lambang Sari Kang Imam. Lagi ngopi emang ngerokok kali. Kang Jamal yang maju ya? Ya. Mohon maaf lupa. Salamnya dimulai nggak nih? Jambul lagi ya. Jambul lagi. Biar lebih khidmat. Silakan Kang Jamal dari Lambang Sari. Sini Kang Jamal. Ntar kalau dapat amplop bagi 4 aja nggak apa-apa. Emang ada? Ya kita usahain lah. Oh, iya. Monggo Kang Jamal. Terus seneng saya ngajarin merokok. Ora kelalen itu. Ya, mikir diambil kan ya? Monggo, mulai. Ada lagi. Ayo silakan. Langsung aja. Ya. Kita gini. NU menurut saya N apa U apa N apa. Nampak tim sedang berdiskusi. Ada kata-kata terakhir yang barangkali bukan menjadi. Saya ulangi lagi ya. Biar dapat berkah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kapal selam ada nenek-nenek lagi ngaji. Yang jawab salam insya Allah pada berangkat haji. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para habaib, para asatid, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jatahnya saya duluan 5 menit ya Kiai ya. Saya tinggal salam ntar Kiai. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua paham hari ini kita sedang merayakan hari apa Bu? Hari lahir NU yang keberapa? 96. Kok tahu ya? Oh ada. Pakai sabar ya. 5 menit. Jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melihat, saya itu sangat tertarik lagi ketika melihat logo NU. Logo NU itu dimanapun siapapun pasti kenal. Oh NU, orangnya pasti suka tahlilan, orangnya pasti suka maulidan, dan juga suka ngumpul. Kalau kata Kiai tadi suka ngopi, suka ngerokok. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kiai sabar ya. Di belakang kita, di belakang saya, di depan ibu-ibu bapak sekalian ada logo NU. Terakhir dari saya, nggak enak sama Kiai sepuh di samping saya. Bu, ada hadiahnya nanti dari panitia. Siapakah yang menciptakan logo NU? Gak ada yang tahu. Berarti Allah Bu, Allah. Hadirin bapak sekalian, siapakah yang menciptakan logo NU? Kiai Haji Ridwan Abdullah. Beliau ditugaskan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ditugaskan untuk membuat logo NU. Prosesnya panjang, karena panjang takut kelamaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Kiai. Hadiahnya nggak jadi Kiai, hadiah. Saya Hadiahnya nanti di panitia. udah pada bubar. Ini yang hijau-hijau dari mana? Hijau-hijau, daun nanas, seraban hijau udah pada lunas belum? Udah. Alhamdulillah. Ini yang putih-putih dari mana? Sumber Jaya mana? Sumber Jaya? Pulang. Masih semangat? Udah pulang. Ya Allah, ini udah pada pegel duduknya, udah pada geser-geser, ada yang silah, ada yang selonjor ya. Kalau kita asobah namanya. Udah sedikit aja. NU itu memang organisasi yang luar biasa. Kalau secara prinsip memang harus kita ikuti. Karena bukan hanya kita-kita saja,
tapi mereka orang-orang dulu luar biasa. Contoh amalannya terutama ya, amalan NU. Contoh, ibu kenal sahabat Umar? Kenal? Enggak pernah saya kenal. Kenal sahabat Umar? Kenal? Itu luar biasa. Beliau ulama sampai Rasulullah mengatakan sebelumnya, laulal ulama lakana nas mislal bahaim. Jika tidak ada ulama pasti manusia persis seperti binatang. Sahabat Umar ulama luar biasa, mari kita ikuti. Contoh, salah satu kesehari-harian beliau ketika akhir-akhir hayat beliau, hendak sakit, hendak wafat, lagi sholat, Allahu Akbar, lagi imamin sholat, dipanah dadanya sampai jatuh, sakit sehingga dia pingsan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, diruqyah, diterapi, dipijit, nggak kunjung sembuh. Akhirnya Abdullah bin Umar, bu, anaknya sahabat Umar ngomong, jawab, ayah saya mah kalau sakit begitu, kalau pingsan begitu nggak bakalan sembuh kalau diapa-apain, kecuali kalau telinganya disuruh sholat. Coba deh, wah luar biasa ini, lagi pingsan, dipijit nggak sembuh, diruqyah nggak sembuh. Dulu belum ada dokter soalnya. Begitu telinganya dibisikin, as-sholah, 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 bangkit dia, luar biasa. Sampai beliau mengatakan, baqiya anir rokaah, saya tinggal 1 rakaat lagi. Sahabat Umar lagi pingsan disuruh sholat bangkit. Kalau kita sebaliknya, lagi bangkit suruh sholat pingsan. Ada di sini. Yang mana? Yang mana? Udah segitu aja, jangan kelamaan. Ini hadis di Sahih Muslim. Kemudian sedikit lagi, ketika beliau, ini amalan NU ini, ketika beliau sudah sakit-sakitan, pesan sama anaknya Abdullah bin Umar, tolong Abdullah bin Umar sampaikan Bunda Aisyah, apakah boleh ketika nanti saya wafat dikubur di makam samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau boleh saya ucapkan terima kasih, kalau tidak boleh juga nggak apa-apa. Pesan Sayyidina Umar disampaikan Abdullah bin Umar anaknya kepada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah boleh nggak? Ini kelamaan ya? Udah ya? Udah. Ya udah. Udah segitu aja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah tepat, NU itu logonya hijau. Jadi saya ini yang kita terakhir ini kayak lampu hijau, ditungguin, begitu udah nyala ditinggalin. Udah nasib. Ya, ini kita lagi nyala ini di depan. Udah mau pada bubar ini, udah biarin ya. Pokoknya saya singkat saja. NU itu merupakan bagian dari singkatan-singkatan. Siapa yang bikin, Bu? Penciptanya Allah. Wasilahnya melalui ulama. NU pertama apa? Ya, nurut ulama. Nurut apa, Bu, Pak? Nurut ulama. Kita nih, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, yang kategori keilmuannya biasa-biasa saja, nurut aja sama ulama. Percaya, Bu, Pak, insya Allah nggak akan tersesat. Makanya di dalam NU, ketika ada suatu problem, masalah halal apa haram, para ulama-ulama NU mengadakan bahsul masail. Rumusannya dilihat secara dalil, bagaimana keluar fatwa halal kita pakai, keluar fatwa haram kita jauhkan. Gak usah, jangan ngikutin yang lain, mana dalilnya, mana, jangan. Udah pokoknya ikut ulama, nurut ulama. Ulama NU udah jelas kapasitasnya, NU juga nuntun umat karena ulama adalah pewaris para nabi. Yang ketiga, NU, N yang ikut, U-nya urunan ya. Karena apa? Di dalam dakwah, di dalam berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam peperangan sekalipun, sebelum terjadinya perang di zaman Rasulullah, para sahabat semua dikomandokan oleh Rasulullah mengumpulkan bekal untuk peperangan. Makanya kita
sebagai warga NU, sebagai warga muslim, jangan salah pilih wadah untuk urunan, wadah untuk menyumbang, berinfak, bersedekah melalui Lazisnu. Melalui apa? Lazisnu tingkat ranting ada, Lazisnu tingkat MWC ada, tingkat PC dan sampai PB ada. Karena apa? Di dalam Lazisnu itu kita bisa tabayunkan. Kalau ibu kepo-kepo, bapak kepo, apa benar sumbangan saya sampai, apa benar ini amanah, silakan datang. Mohon maaf para kiai, para ustadz di misalnya di ranting, saya mau lihat bagaimana laporan pemasukan pengeluaran dari Lazisnu ranting. Misalnya saya Desa Mekarsari, kita tunjukkan. Tapi kalau ibu nyumbang di online sana, mohon maaf, kemana ibu bapak minta pertanggungjawaban? Ya, kenal nggak? Di Instagram bersponsor, ayo kita wakaf Quran, ayo kita apa? Kemana minta pertanggungjawaban? Tidak bisa. Itu saja yang dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantul. Lanjut ya. Lanjut Kang Jamal. Ini yang terakhir, mentang-mentang lambang Sari Bontot. Oh iya, emang bontot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, mohon izin. Berkaitan dengan Harlah NU ke-96, berarti ini NU ini sudah menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah sampai 96 tahun. Maka seyogianya kita sebagai warga Nahdiyin harus menggerakkan tradisi-tradisi yang sudah dijalankan oleh para pendiri-pendiri NU dan para ulama-ulama NU. Seyogianya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ciri khas akidah yang kita ikuti dari pada Asy'ariyah, Imam Asy'ari. Namun orang awam, orang umum taunya NU itu ya tahlilan, taunya NU itu yasinan, taunya NU itu maulidan. Jadi dulu ketika saya kecil pun ya ketika tahlilan, ketika yasinan, ketika maulidan, ketika ratiban itu NU. Dan ini yang harus kita gerakkan dan ini yang kita jaga. Karena apa? Ciri-ciri NU ini mulai diadopsi oleh kaum-kaum modernis. Kaum-kaum modernis pihak sebelah yang ingin coba mengkaburkan ciri-ciri NU agar masyarakat jauh dari NU-nya. Bahkan ciri yang paling kokoh yang dimiliki NU adalah kitab kuning. Cuman kita doang NU yang belajar kitab kuning, huruf gundul, botak gitu ya. Tapi sekarang mereka pun sudah mulai merambah ke hal itu. Jadi kita sebagai warga Nahdiyin, khususnya para hasatiz, para kiai, kita jaga masjid-masjid kita jaga musola-musola kita, jangan ditinggalin jamaah-jamaah kita, gerakin ciri-ciri NU itu. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jamal baperan, semua pengen ngasih tahu. Orang lagi ceramah diparanin. Terima kasih kepada yang pertama Ustadz Samsudin, Kiai Ahmad Zamroni, Ustadz Lutfan dan Kang Jamal. Ya, nanti pemenangnya suara SMS luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kiai Lutfi. Iya baik. Alhamdulillah ilmu yang telah kita dapat dari para kiai mudah-mudahan manfaat barokah. Amin ya rabbal Dan nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ranting-ranting NU sudah punya banyak usaha-usaha yang barokah. Seperti Sumber Jaya sudah ada namanya Komnu ya Pak Kiai ya, ada Komnu, kemudian Setia Mekar juga ada Lazisnunya, dan juga banyak usaha-usaha kecil yang memang untuk mendapatkan keberkahan dari NU itu sendiri. Iya. Baik, ini ada sesuatu yang khusus dari ranting Mekarsari. Barangkali ada simbolis memberikan santunan dari ranting Desa Mekarsari, ranting NU Desa Mekarsari memberikan santunan secara simbolis. Dipersilakan Ustadz Lutfan, mana mustahiknya? Ya, silakan. Ya. Mustahiknya.
Ini dari warga NU Desa Mekarsari. Emaknya juga nggak apa-apa. Apa janda apa anaknya yang yatim gitu. Ya. Insya Allah Bapak Ibu setelah ini silakan nanti sebelum salat zuhur dan setelah salat zuhur Bapak Ibu silakan menikmati ada berkat ya Bu ya. Biasa nih budaya NU habis ngaji ada berkatnya. Dan jangan lupa silakan dilihat hasil karya daripada ranting-ranting NU. Kali ibu-ibu yang mau bawa oleh-oleh ya silakan itu. Ayo ada silakan dari Mekarsari. Komnu ya untuk di. Ayo waktunya mepet ini, silakan. Ya silakan. Lanjut. Ini santunan dari ranting NU Desa Mekarsari. Dipersilakan. Sama Bapak Ustadz Lutfan. nanti sampahnya tolong dibawa atau bekas-bekas dis makanannya snacknya dibawa. Ya. Diserahkan dari saksikan diberikan oleh Kiai Zamroni. Ya dilanjut. Ya mudah-mudahan barokah. Ya. Iya. Ya silakan. Baik, terima kasih Ibu yang udah menerima bantuan dari ranting NU Desa Mekarsari. Baik, Bapak Ibu silakan ke tempat dan kita akhir dengan pembacaan doa ya Kang Nur. Doa. Dimohon untuk pembacaan doa Bapak Kiai Ujang untuk memimpin doa Khatib Suriah ranting NU Kelurahan Jatimulya dan kami selaku pengatur acara mohon dibukakan pintu. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang pantas untuk disampaikan dan kurang berkenan. Dan kami akhiri wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kiai Ujang dipersilakan. Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah hadis sekalian, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita dan menjadikan barokah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita doa bersama, semoga Allah selalu mengabulkan permintaan kita, panjangkan umur, disehatkan badan, juga diberikan rezeki yang banyak yang halal dan pun barokah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabbir kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya muqawwiya kulla dhaif wa ya mughniya kulla fakir wa ya ma'manna kulla makhib yassir alina kulla asir fataysirul asir alika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila man wa tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta a'lamun bi khabir. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa khuluqan hasanan wa fahman zakiyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.